Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang semua teman-temanku. Happy weekend, welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Mira Libras. Teman-teman, hari ini adalah hari Minggu ya teman-teman. Semoga kalian enjoy bersama keluarga di rumah, bersantai ria. Jangan lupa tetap pakai masker ya teman-teman jika kalian bepergian. Nah teman-teman, untuk video kali ini saya sampai bingung mau ngomong apa. Nah untuk video kali ini teman-teman, saya akan berbagi info tentang proses pemberangkatan TKW ke Hong Kong alias CTKW ya teman-teman semua. Nah yang pertama-tama adalah CTKW alias calon tenaga kerja wanita itu harus memenuhi syarat ya teman-teman. Yang pertama, kondisi badan harus sehat ya, sehat, bebas, intinya tidak memiliki riwayat penyakit apapun ya, 100% sehat ya. Nah yang kedua, biodata diri atau dokumen lengkap ya, seperti KTP, ijazah, kartu keluarga, surat izin keluarga, surat izin suami dan sebagainya. Itu semua harus lengkap ya teman-teman. Lalu kita harus mengajukan pembuatan paspor, dan kita juga sebagai CTKW supaya kita mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik lagi tentang bagaimana bekerja di luar negeri ya teman-teman. Itu tentunya kita harus mengikuti pelajaran ya teman-teman. Nah pelajaran itu kita harus ikut belajar bahasa, belajar memasak, dan belajar training bersih-bersih rumah, bagaimana caranya mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Karena biar bagaimanapun ya, yang namanya beres-beres rumah mungkin bisa dikatakan sama ya, dimanapun juga beres rumah itu ya gitu-gitu aja gitu. Tetapi yang namanya beres-beres rumah itu juga ada basicnya juga loh teman-teman. Nah basic untuk beres-beres rumah itu adalah kita harus tahu bagaimana, misalkan oh ini ruangannya seperti ini, atau harusnya kita mengerjakan apa saja yang lebih dulu atau gimana. Nah itu pun kita harus tahu, bukan asal kita yang penting beres-beres rumah itu enggak ya. Jadi semua pekerjaan apapun itu tetap ada basicnya, bagaimana cara awalnya untuk mempekerjakan, meskipun kelihatannya sepele ya bebersih rumah, tetapi kita semua harus tahu triknya juga ya teman-teman, supaya kita bisa mengerjakannya secepat mungkin dengan cara yang bagus dan bersih, juga hemat waktu. Itu pun kita harus tahu hal itu ya teman-teman. Jadi apapun pekerjaannya, dan meskipun terlihatannya itu sepele, tetap aja yang namanya segala sesuatu itu harus ada basicnya, dan kita harus tahu basicnya. Jadi meskipun kadang orang menganggapnya sepele ya, alah wong babu ayo kok harus belajar ini itu. Jangan sepelekan ya teman-teman, yang namanya babu itu pun tetap mempunyai basic ya teman-teman. Nah itu terus kita juga harus belajar memasak ya. Nah memasak juga kita harus tahu betul, misalkan bahan-bahan masak, oh ini bahannya ini cocoknya dimasak apa, karena tekstur bahan ini kan seperti ini atau seperti ini. Nah itu pun kita harus tahu ya gitu, bahwa oh ini cocoknya dimasak ini, nah yang ini bagusnya cocoknya itu dimasak yang seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi semua itu pun kita butuh belajar ya teman-teman. Nah terus selain belajar memasak, belajar bersih-bersih, dan kita juga harus belajar bahasa ya teman-teman, karena bahasa itu penting sebagai tenaga kerja asing atau
TKW tenaga kerja wanita di luar negeri, itu kita harus benar-benar butuh ya teman-teman, butuh yang namanya bahasa, karena keseharian kita adalah harus berkomunikasi dengan seorang majikan ataupun rekan kerja atau mungkin orang yang ada di sekeliling kita, dan dimanapun kita berada tetap pastinya kita butuh yang namanya bahasa ya teman-teman. Itu sudah yakin banget, itu pasti sangat butuh. Jadi kita harus belajar dengan benar-benar mengenai bahasa itu ya, supaya kita juga bisa bekerja dengan baik dan sukses ya teman-teman. Terus selain itu kita juga harus belajar juga tentang unggah-ungguh terhadap unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, karena itu semua juga akan dinilai ya, dan itu juga butuh ya. Intinya paket komplit ini namanya ya teman-teman. Nah, jadi kita harus tetap mempelajari banyak hal, meskipun basic kita hanya seorang TKW atau seorang babu ya, tetapi itu semua tidak jauh beda dengan yang lain yang bekerja di kantoran. Cuman bedanya adalah apa itu, yang membedakannya adalah teori pekerjaannya aja gitu, materinya, bukan teori ya, materinya aja yang berbeda ya. Kalau di kantor kan materinya seperti itu lah. Kalau kita sebagai babu atau tenaga kerja rumah tangga di negeri orang maupun di negeri sendiri, yang namanya tenaga kerja wanita alias babu ya, itu materinya ya seperti itu. Tapi meskipun seperti itu materinya, tetap kita harus benar-benar paham dan mengerti apa inti dari materi yang akan kita kerjakan, ya kan teman-teman. Nah, itu penting sekali ya, dan itu sangat menunjang kesuksesan kita dalam bekerja. Oke teman-teman, jadi meskipun kita bekerja sebagai TKW atau pekerja rumah ya, atau pembantu rumah tangga lah, bisa dikatakan babu ya, tapi jangan salah ya, yang namanya babu atau apapun pekerjaan seseorang itu semuanya itu sangat bagus lah, baik lah intinya pekerjaannya, selagi pekerjaan itu halal dan bermanfaat buat orang lain ya. Nah, jadi jangan pernah merendahkan yang namanya babu, karena biarpun babu juga itu pastinya seorang babu atau pembantu rumah tangga di Indonesia maupun di luar negeri yang sukses menjadi babu itu, dia adalah orang yang benar-benar baik, karena dia yang pertama adalah orang yang paling sabar. Itu udah pasti ya, pekerja seorang babu atau pembantu rumah tangga yang sukses menjalaninya 100% dia adalah orang yang sabar. Aku yakin banget. Yang pertama, kenapa saya bilang dia adalah orang yang sabar? Yang pertama adalah dia itu mampu menjalani karirnya sebagai pembantu ya sekian tahun, dan dia itu tetap konsisten dalam mengerjakan tugasnya ya selama bertahun-tahun, dan dia juga tetap sabar dalam beraktivitasnya menjadi seorang pekerja rumah tangga alias pembantu rumah tangga ya. Itu kan suatu hal yang benar-benar istimewa menurut saya ya, karena saya sendiri menjadi seorang pembantu rumah tangga itu dari tahun 96 ya sampai sekarang di usia saya yang ke-35 ya teman-teman. Saya masih menjadi seorang pembantu. Cuman bedanya kalau dulu saya bekerja di Indonesia menjadi pembantu, dan yang sekarang saya menjadi pembantu juga di luar negeri ya teman-teman. Tapi jujur aja, saya bangga menjadi diri saya sendiri yang sampai sekarang ini meskipun hanya menjadi seorang pembantu. Apapun pekerjaan saya sangat bersyukur dan bersyukurlah intinya ya teman-teman.
Pokoknya jangan pernah memandang rendah dengan pekerjaan orang lain ya teman-teman. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Karena ini hanya sebatas sedikit info dari saya dan pengetahuan saya juga hanya untuk video selingan ya di hari Minggu, karena saya membuatnya juga video hari Minggu ini kemungkinan temanya itu yang kadang berbeda ya, karena di hari-hari biasa aktivitasnya berbeda dan di hari Minggu juga saya memiliki aktivitas yang berbeda ya. Nah, oke teman-teman, selamat berhari Minggu ya, happy weekend, semoga kalian semua sukses selalu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan itu subscribe itu juga sangat membantu dan menunjang berkembangnya channel YouTube saya, dan kalian juga tetap mendapatkan pahalanya ya tentunya teman-teman. Sampai jumpa.